Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari tata cara wudhu. Nah, yang sudah kita pelajari tata cara wudhu itu berjumlah 9. Mungkin kalian masih ingat? Nah, Ibu yakin kalian masih ingat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wudhu, yaitu tentang rukun wudhu, kemudian sunnah wudhu, dan yang terakhir batal wudhu. Nah, kita ulang kembali bahwa wudhu itu artinya bersuci sebelum sholat dengan air. Kalian masih ingat air yang bagaimana untuk dijadikan wudhu untuk bersuci? Yaitu air yang bersih, air yang tidak berasa, dan air yang tidak berwarna, air yang tidak berbau. Nah, untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ketika berwudhu. Apabila rukun wudhu tertinggal, maka wudhunya tidak sah. Nah, jadi rukun wudhu ini ketika kalian meninggalkannya, atau salah satu ketinggalan dari rukun wudhu ini, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang termasuk rukun wudhu? Yang pertama adalah niat berwudhu. Jadi, niat berwudhu ini kalian harus baca. Kalaupun tidak tahu, tidak hafal sama sekali, kalian cukup membacakan basmalah saja, tidak apa-apa kalau memang kalian tidak hafal. Tapi, untuk niat wudhu ini, diusahakan kalian semua harus hafal. Masih tahu niat wudhu seperti apa? Ya, ada di buku ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Nah, itu berarti kalian harus hafal. Yang kedua, yang termasuk rukun wudhu, membasuh muka. Kalau kalian meninggalkan membasuh muka di dalam berwudhu, maka wudhunya tidak sah. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai siku. Nah, jangan lupa ya, membasuh dua tangan sampai siku ini tidak boleh tertinggal. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut. Ini juga salah satu rukun wudhu yang tidak boleh ketinggalan ketika berwudhu. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, yang keenam adalah tertib atau berurutan melakukannya. Jadi kalau kalian wudhunya acak-acakan, tidak berurutan sesuai tata cara wudhu yang sudah kita pelajari minggu lalu, maka itu tidak sah wudhunya, ya. Nah, jadi yang namanya rukun wudhu ini yang tidak boleh tertinggal, yang tidak boleh terlewati ketika berwudhu. Apabila salah satunya terlewati, keenam ini, maka wudhunya tidak sah. Selanjutnya, selain rukun wudhu, kita juga akan belajar tentang sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu boleh dilakukan, boleh juga tidak, anak-anak. Artinya apa? Artinya, bila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Apa saja yang termasuk sunnah wudhu?
Nih, yang pertama adalah membaca basmalah. Ternyata ketika membaca basmalah sebelum wudhu, sambil mencuci tangan, ini adalah sunnah. Yang mana sunnah ini ketika dilakukan, ketika kita membaca basmalah, maka kita dapat pahala. Tetapi ketika kita tidak membaca juga, tidak berdosa. Yang kedua, yang termasuk sunnah wudhu, membasuh kedua pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung. Yang kelima, membasuh telinga. Yang keenam, dibasuh diulang 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu berdoa sesudah wudhu. Nah, yang termasuk sunnah wudhu ini, anak-anak, yang tidak ada di rukun wudhu yang tadi yang keenam, yaitu ada 8. Nah, ketika kalian berwudhu, ada salah satu yang tertinggal dari ke-8 ini, tidak apa-apa, karena akan dianggap bahwa wudhunya sah. Karena yang 8 ini adalah termasuk sunnah wudhu. Yang mana, ibu ulang lagi, sunnah wudhu ini ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita meninggalkannya, tidak akan berdosa, atau wudhunya akan tetap sah. Tetapi kita tahu yang kita lakukan sehari-hari, kita melakukannya dengan semuanya, praktek wudhu semuanya. Nah, berarti dengan kita melakukannya tata cara wudhu yang ada di buku yang sudah kita pelajari dari 1 sampai 9, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan di wudhu itu, maka kita mendapatkan pahala. Yang terakhir, anak-anak, kita akan belajar batal wudhu. Yang mana yang dimaksud batal wudhu di sini adalah seseorang akan batal wudhunya apabila melakukan hal-hal yang seperti ini. Apa saja? Nih, contohnya di antara kalian sudah wudhu, tetapi ada yang melakukan hal-hal yang kelima ini, maka wudhunya batal atau harus diulangi lagi wudhunya. Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar. Nah, pasti kalian sudah tahu, ini jelas-jelas batal. Yang kedua, keluar angin dari lubang belakang. Nah, ini keluar angin dari lubang belakang, kalian tahu? Nah, ini adalah salah satu juga batal wudhu. Yang ketiga, hilang akal karena tidur. Tidur yang bagaimana? Yaitu dalam posisi berbaring. Ketika di kasur kalian sudah wudhu, ternyata ketiduran meskipun 1 menit, 2 menit, tetapi tertidurnya dalam keadaan posisi berbaring, maka itu batal wudhunya, harus diulangi. Tetapi kalau kalian sudah punya wudhu, kemudian tertidur dalam posisi duduk, contohnya duduk di kursi tanpa ada sandaran, nah maka itu tidak batal karena tidak berbaring dan juga tidak ada sandaran. Kalian tidak menyender ke tembok, tidak juga menyender ke kursi. Nah, itu tidak menjadikan batal. Kemudian yang keempat, menyentuh alat kelamin. Nah, dalam menyentuh alat kelamin ini sudah jelas-jelas batal wudhunya. Ketika kalian sudah mempunyai wudhu, kemudian tidak sengaja kalian tersentuh alat kelaminnya.
Nah, alat kelamin maksud di sini itu sesuatu yang kotor, tidak boleh tersentuh ketika kita sudah wudhu. Tetapi apabila kita tersentuhnya ada penghalang, contohnya kaliannya sedang memakai celana, nah tersentuhlah di luar celananya itu, nah maka itu tidak menjadikan batal. Yang menjadikan batal itu apabila menyentuh kulit dengan kulitnya, contohnya tangan kita tidak memakai apa-apa nih, menyentuh alat kelaminnya tidak memakai apa-apa juga, berarti bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, itu yang akan menjadikan batal. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, anak-anak. Nih, ketika ada seseorang yang sudah dewasa, nah ini akan batal ketika laki-laki sudah punya wudhu, kemudian ada perempuan juga yang sudah punya wudhu, tidak sengaja tersentuh tangan dan tangannya, kulit dengan kulitnya, maka itu yang menjadikan batal. Tetapi apabila bersentuhannya ada penghalang, contohnya bersentuhannya dianya sedang memakai baju, tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya, nah maka itu tidak dijadikan batal wudhu. Wudhunya masih ada, tidak batal. Ya, yang dimaksudkan batal di sini sama poin keempat dan kelima, ketika bersentuhan antara kulit dan kulit. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, mudah-mudahan kalian semuanya paham. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini anak-anak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati kalian. Ibu tutup dengan bacaan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.